Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Wirinisa dengan NIM 11211010269. Di sini saya akan memaparkan studi kasus tentang konsep biaya dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, di sini ada pengertian dari konsep biaya. Biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam konteks bisnis, biaya merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan operasional dan menghasilkan produk atau layanan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama berdasarkan perilaku. Ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi, seperti sewa dan gaji karyawan tetap. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi, seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel, biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel, seperti tagihan listrik. Di sini selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Yang pertama biaya produksi, biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk. Yang kedua ada biaya penjualan dan pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan mempromosikan produk. Dan yang ketiga biaya administrasi, biaya yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi. Dan yang terakhir di sini ada berdasarkan keterkaitan dengan produk. Yang pertama biaya langsung atau direct cost, biaya yang dapat didistribusikan langsung pada produk atau layanan tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat didistribusikan langsung ke produk tertentu, seperti biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya adalah unit atau entitas yang menjadi fokus pengukuran biaya. Objek biaya dapat berupa produk, proyek, layanan, dan departemen atau divisi dalam perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode pembebanan biaya. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracking. Metode ini mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya langsung yang dapat didistribusikan secara spesifik ke objek biaya. Contoh, biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi suatu produk. Lalu yang kedua ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Metode ini menggunakan faktor pemicu atau cost driver untuk mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan aktivitas yang memicu biaya tersebut. Contohnya seperti biaya pemeliharaan mesin, yaitu dapat dialokasikan berdasarkan jumlah jam mesin digunakan. Yang terakhir yaitu alokasi, allocation. Metode ini mengalokasikan biaya tidak langsung pada objek biaya berdasarkan suatu basis tertentu, baik itu ruang yang digunakan, jumlah karyawan, atau jam kerja. Misalnya biaya sewa gedung berdasarkan luas ruangan yang digunakan oleh setiap departemen. Di sini ada contoh soal dengan data sebagai berikut. Yang pertama biaya tetapnya yaitu sewa pabriknya Rp 10 juta per bulan, gaji karyawan tetapnya 20 juta per bulan, penyusutan mesinnya 5 juta per bulan. Lalu yang kedua, biaya variabel per unit produk, bahan bakunya 5.000, biaya tenaga kerja langsung 3.000, biaya kemasan 2.000. Dan yang terakhir, harga jual per unit yaitu 20.000. Pertanyaannya, berapa total biaya tetap dan biaya variabel untuk produksi 1.000 unit produk? Yang kedua, berapa total biaya produksi untuk 1.000 unit? Yang ketiga, jika Nutri-Delay memproduksi dan menjual 1.000 unit, berapa laba kotor yang dihasilkan? Keempat, apa yang akan terjadi pada laba kotor jika biaya bahan baku meningkat menjadi Rp 6.000 per unit? Baik, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, total biaya tetap. Tadi tertera sewa pabrik itu 10 juta, lalu gaji karyawan tetap 20 juta, dan penyusutan mesin 5 juta. Jadi total biaya tetap sama dengan 10 juta tambah 20 juta tambah 5 juta. Hasilnya itu 35 juta. Lalu nomor 2, total biaya variabel untuk 1.000 unit. Bahan baku sama dengan tadi bahan baku 5.000 dikali 1.000 berarti 5 juta.
Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 3.000 dikali 1.000 sama dengan 3 juta. Biaya kemasan tadi 2.000 kali 1.000 sama dengan 2 juta. Dan untuk total biaya variabel sama dengan 5.000 ditambah 3. Oh maaf, di sini 5 juta tambah 3 juta lalu ditambah 2 juta sama dengan 10 juta. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 3 total biaya produksi untuk 1.000 unit. Total biaya produksi sama dengan total biaya tetap tambah total biaya variabel. Total biaya produksi yaitu 35 juta tambah 10 juta sama dengan 45 juta. Lalu nomor 4 laba kotor jika menjual 1.000 unit. Berarti di sini pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Pendapatan tadi ada 20, mau mencari pendapatan berarti harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya 20.000 kali 1.000 berarti 20 juta. Lalu mencari laba kotor yaitu pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya 20 juta dikurang total biaya produksi 45 juta sama dengan 25 juta. Di sini minus ya, berarti rugi. Lalu nomor 5, jika biaya bahan baku meningkat menjadi 6.000 per unit. Biaya variabel baru untuk bahan baku yaitu 6.000 kali 1.000 sama dengan 6 juta. Total biaya variabel baru 6 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta sama dengan 11 juta. Total biaya produksi baru yaitu 35 juta ditambah 11 juta sama dengan 46 juta. Pendapatan tetap sama yaitu 20 juta. Lalu di sini laba kotor barunya 20 juta dari pendapatan, lalu dikurang berapa? 32 dikurang 46 juta. Dikurang 46 juta sama dengan minus 26 juta ya. Di sini rugi lebih besar. Baik, sekarang kesimpulannya dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa pengelolaan biaya tetap dan variabel sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Kenaikan biaya bahan baku memberikan dampak langsung pada laba kotor dan menunjukkan perlunya strategi untuk mengendalikan biaya. Dari perusahaan yang studi kasus tersebut tadi, Nutridelife perlu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi atau menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan laba. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.